Lintas Dunia Online, Jakarta. Pengacara Kamarudin Simanjuntak menegaskan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, terhadap kliennya Dr. Ike Farida dengan tuduhan sumpah palsu adalah bentuk kriminalisasi hukum. Kamarudin Simanjuntak mengatakan, novum yang diajukan saat PK memang sudah digunakan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Hanya saja, Kamarudin menyebut novum itu diajukan oleh kuasa hukum Ike Farida terdahulu. Seperti diketahui, pada sidang sebelumnya Senin, tanggal 23 September 2024, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa, Dr. Ike Farida, telah secara sadar mengetahui bahwa novum berupa surat BPN Jakarta tanggal 27 November 2015 telah digunakan pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2015. Namun terdakwa tetap memasukkan surat BPN tersebut sebagai novum dalam permohonan peninjauan kembali. Sudah digunakan saat di Pengadilan Negeri, sudah digunakan di Pengadilan Tinggi, tapi yang mengajukan adalah kuasa hukumnya Magister Hukum. Itu adalah kesalahan dari Magister Hukumnya. Magister Hukum ini sudah kami adukan di Peradi, dan akan disangsi dengan kode etik, diujar Kamarudin di PN Jakarta Selatan, Senin 7 Oktober 2024. Dalam wawancara dengan wartawan, Kamarudin menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada sekitar 12 tahun yang lalu, di mana Dr. Ike Farida saat itu membeli sebuah apartemen di Kota Casablanca, Jakarta Selatan secara tunai, seharga 3 miliar rupiah dari PT Elite Prima Hutama. Ketika itu, Dr. Ike Farida tidak diperbolehkan membeli apartemen, sebab dirinya bersuamikan warga negara asing, Jepang. Kemudian kasus ini dibawa Ike Farida ke Mahkamah Konstitusi, MK, dan dimenangkan dengan pertimbangan Ike Farida adalah warga negara Indonesia, WNI, walaupun bersuamikan orang Jepang, dengan catatan pisah harta. Final and binding putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tegas Kamarudin. Lebih lanjut dijelaskan Kamarudin, kasus ini dibawa ke kasus perdata dan Ike Farida juga memenangkan kasus perdata ini, karena sudah pisah harta dengan suaminya orang Jepang tersebut, jelasnya. Menurut Kamarudin, kliennya sudah 9 kali memenangkan persidangan dalam kasus ini. Tahun 2015-2024 Ike Farida memenangkan upaya hukum ke Mahkamah Agung, peninjauan kembali, Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan pembeli yang sah dan berhak atas unit apartemen. Dijelaskan Kamarudin, pada tahun 2021, PT Elite Prima Hutama tolak laksanakan putusan dan laporkan Ike Farida, LP 4738-2021, dengan tuduhan memberikan keterangan palsu dalam persidangan, memalsukan akta otentik dan menyuruh memberikan keterangan palsu, pasal 242, 263 dan 266 KUHP, ketika proses pengadilan peninjauan kembali nomor 53 PK, PDT 2021. Klien kami Ike Farida kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Padahal yang memberikan keterangan adalah advokatnya terdahulu, bukan oleh Ike Farida. Kemudian penggugat mendatangi Polda Metro Jaya, dan klien kami ditangkap pada tanggal 4 September 2024, tanpa pernah memberikan surat panggilan dengan tuduhan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah pasal 242 KUHP. Jadi ini adalah kasus yang sangat dipaksakan dan merupakan kriminalisasi hukum kepada Ike Farida, ditegas Kamarudin Simanjuntak. Wartawan Lintas Dunia Online, Marihot Sihotan. Tuntutan jaksa ngawur semua itu. Ngawur, nggak ada yang benar. Dibilang tindak pidana terjadi tahun 2020. Apa dari 2011 itu? Ngarang itu. Udah 12 tahun dibilang dari 2020. 2024 kan baru 4 tahun. Bisa beda-beda antara jaksa dan klien. Jadi nggak benar itu. Sedikit saya tambahkan, kami menyayangkan tindakan jaksa terhadap klien kami, di mana jaksa mengetahui ibu kandung dari terdakwa dari klien kami datang, tapi kemudian terdakwa diperlakukan sangat tidak manusiawi, tangannya diborgol sehingga kemudian dibawa seperti itu, sehingga ibunya sampai menangis. Kami mohon kepada Bapak Jaksa Agung untuk melihat perkara ini turun ke sini. Lihat perilaku anak buah Bapak seperti ini, yang dalam melaksanakan tugas tidak menggunakan hati nurani. Dan ibu ini ada dosen dan pengacara gitu ya. Dan seorang istri dari seorang majelis ulama Jepang di Indonesia. Tidak sehat, saya sakit. Mungkin karena dalam 1 bulan ini, dalam 24 jam tidak didengarkan dan berkas tetap lanjut dan dianggap lengkap. Setelah itu mama saya dilakukan seperti ini, diperlakukan seperti ini. Seorang perempuan badannya kecil sampai babak belur seperti ini. Dosen dan pengacara, dan sampai dengan hari ini tidak diperizinkan untuk visum. Apakah ini normal? Oh jelas tidak. Sekarang posisinya itu apa? Karena
karena majelis hakim sudah melihat mungkin banyak wartawan, banyak media. Jadinya kita dipindah dari ruang sini ke ruang sana, ke ruang sini lagi. Ini tandanya apa? Kalau misalnya hakimnya jujur, nggak mungkin kita diulur-ulur, iya nggak? Nggak mungkin. Berani karena benar. Ada nenek saya juga yang baru bisa jalan karena kemarin itu jatuh. Mana kemanusiaannya? Tidak ada. Sidang main jam berapa? Jam 7 malam gitu. Dan yang paling lucunya, hakim utama di sini di pidana di perkaranya mama saya juga merupakan hakim perdata di gugatan kami yang menggugat PT EPH. Sekarang kami sedang menggugat PT EPH dan hakim utamanya sama. Ayo, apakah hukum di Indonesia buy one get one? Ya. Tidak. Hukum di Indonesia tidak boleh buy one get one. Walaupun misalnya PN Jakarta Selatan itu sudah famous. Sudahlah, kalau misalnya sudah belok sana belok sini, masa kita lurus? Tidak bisa seperti itu. Apakah ini nilai-nilai yang mau kita ajarkan ke keluarga kita? Jadi saya di sini turut prihatin. Saya mohon bantuannya kepada seluruh media. Jangan sampai ini tuh terjadi ke orang lain. Jangan sampai pengembang seperti ini tuh dibiarkan terus-menerus. Kalau kita semua sebagai masyarakat Indonesia bersatu, kita pasti bisa melawan oknum-oknum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Keadilan untuk Ibu Farida. Keadilan untuk Farida. Keadilan untuk Ibu Farida. Keadilan untuk Ibu Farida. Namanya Pak. Nama saya Ali Hirokoni. Bagi yang ingin tahu kasusnya lebih lanjut, bisa ke website keadilanuntukikefarida.org. Sekali lagi saya sebutkan, keadilanuntukikefarida.org. Kita tidak ada yang kita sembunyikan, semuanya putusan, semua latar belakang semua sudah kita post di situ. Silakan dilihat. Itu yang ada di yang penganiayaan ya. Ya. Kami mendengarkan tadi disampaikan ya, apa dasarnya tidak boleh dipisuk? Saya tidak tahu. Bapak saya tidak tahu dasar tidak boleh divisum. Tidak boleh divisum itu kami sudah melaporkan di Propam. Diterima. Propam mengawal kami ke PPA. Baik. Di ruang PPA kami 2-3 jam menunggu. Dan setelah 3 jam datanglah orang Chinese dan mengatakan ditunjuk-tunjuk begini, dipimpin orang Chinese orang itu, katanya pelapor orang Chinese itu langsung bergerak, semua polisi itu menangkap dan menahan Ike Farida. Oh begitu ya. Oke, saya rasa cukup. Kemudian satu lagi begini, Baik. Komisi Kejaksaan atau Komnas sedang memanggil Kapolri, juga memanggil Kajati DKI, karena kami sudah melaporkan di dalam surat pengaduan kami ke Komnas HAM, ke Komisi Judisial dan ke Kapolri, dan supaya ini diusut tuntas. Mereka sedang dipanggil, akan datang besok. Ada pertanyaan lagi? Sedikit lagi Pak, ini sudah sidang keberapa ini Pak? Ini sidang kedua. Sidang pertama adalah 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, tapi ibu itu dalam keadaan sakit. Hari ini sidang kedua. Saat ini mau diadakan apa? Eksepsi Pak ya? Saat ini kami akan melakukan keberatan karena 2 minggu lalu ibu Farida sakit. Oke, bagaimana, apakah orang sakit boleh diperiksa, sedangkan hakimnya 3 orang santai-santai? Saya memang terlambat datang, kemudian saya marah-marah. Kemudian hari ini akan kami tanyakan bagaimana, apakah dakwaannya yang 2 minggu lalu tetap seperti itu. Kalau jaksanya bilang tetap, kami akan bacakan eksepsi. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? Cukup. Keadilan untuk Ibu Farida. Keadilan untuk Ibu Farida. Sudah.